Oke, hello guys and welcome back to my channel Gironime. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinkan no Mi season 2 versi web novelnya. Nah, oke, tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. Nah, oke, jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Setelah Sechi berhasil membawa Leon ke rumah sakit, ia mulai kembali ke stadion. Oke, jadi di scan terakhir video sebelumnya kita sudah melihat pertempuran antara Leon melawan Fred, yang dimana Leon ini memiliki semacam peri di sampingnya yang memberikan kekuatan Leon untuk mengalahkan musuhnya. Nah, tapi di sini karena jumlah magic point atau MP-nya Leon terkuras, yang mengakibatkan si Leon ini pingsan dan si Sechi sudah membawanya ke rumah sakit. Nah, jadi Sechi setelah kembali ke stadion, pertama-tama apa yang menyebabkan situasi menjadi seperti ini? Sechi mencoba menampilkan statusnya. Setelah itu tidak ada perubahan khusus dalam jumlah attack atau serangan dan keterampilan dan sebagainya. Tetapi Sechi menemukan sesuatu yang aneh di antara nama skillnya. Seseorang yang menundukkan sihir. Waduh, jangan bercanda denganku. Nah, jadi di video scan terakhir kita juga melihat pertempuran antara Sechi melawan guru Cliff Sensei, yang dimana di sini si Sechi berhasil memerintahkan sihir untuk nggak menyerang ya atau berhenti. Nah, jadi Sechi bisa menundukkan sihir, guys. Wah, OP parah sih. Sementara Sechi membawa Leon ke rumah sakit, semua orang termasuk penonton akhirnya tersentak. Apa-apaan dia? Aku tidak tahu, tapi guru dari kelas S diajar habis-habisan. Siapa pria itu? Mengapa dia menjadi kelas atau wali kelas seperti kelas F? Semua orang memberikan kepala kepada Seiji. Baiklah, selanjutnya adalah turnamen antara perempuan ya atau gadis-gadis kelas S versus gadis kelas F. Sekarang pertandingan apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar itu akan menjadi kemenangan penuh kelas F. Nah, tapi tiba-tiba sebelum pertandingan dimulai, pusaran hitam terjadi di tengah stadion. Melihat pusaran itu di antara orang-orang yang memberikan kepala, Barnabas adalah satu-satunya yang perhatikan kehadiran jahat yang keluar dari pusaran tersebut. Kemudian melompat keluar dari kursi penonton langsung ke tengah stadion. Namun, banyak cincin cahaya yang menempel di tubuh Barnabas, menahan gerakannya, memborgolnya, lalu membuatnya jatuh ke tanah. Nah, jadi tiba-tiba ada semacam pusaran angin gitu yang di dalamnya itu terdapat sosok yang jahat. Nah, tapi di sini ketika Barnabas mau mengeceknya, tubuhnya terkunci ya atau tersegel semacam oleh sihir. Setelah itu, dari pusaran, seorang pria lajang dalam jas lab dan seorang wanita muda mengenakan pakaian gotik hitam dan putih melangkah keluar. Pria itu mengenakan kacamata dan meskipun wajahnya rapi dan senyumannya lembut, udara dan auranya sangat menyeramkan. Wanita muda itu juga memiliki aura yang sama, dan sementara ia itu bersembunyi di balik topeng putih, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Dan sementara dia memiliki senyum yang indah, udara yang dimilikinya dan tentang auranya juga sama seperti pria tersebut. Pria berjaket lab berjalan satu langkah, kemudian mengangkat suaranya ke arah penonton yang bingung. Hadirin sekalian, aku Demiolo dari Demon God Cult. Maaf atas kejadian yang tiba-tiba, tapi aku akan membuatmu mati. Mendengarkan ocehan pria tersebut, kata-kata Demiolo, semua orang hanya bisa bertanya-tanya. Saat Demiolo menjentikan jarinya, cincin cahaya yang menahan Barnabas mengencang padanya dengan kekuatan yang luar biasa. Mendengarkan teriakan yang mengharukan itu, semua orang akhirnya memahami keadaan yang terjadi, kemudian jatuh dalam kepanikan. Apa-apaan itu? Sekte Dewa Setan. Angela, belum. Tunjukkan rasa takut yang sebenarnya. Dan jadi di sini yang perempuan namanya Angelea, seperti yang dikatakan Demiolos kepada wanita muda itu. Angelea,
Dia mendekati Barnabas yang menderita kemudian menendangnya. Hahaha, tidak sedap dipandangkan. Saint of Magic, pada akhirnya kau hanyalah makhluk yang tak berdaya ketika sihir kamu terbatas. Beberapa siswa mulai bergerak untuk mencoba melarikan diri. Tetapi melihat lebih dari itu, Demiolos berbicara dengan senyum sadis di bibirnya. Ups, lebih baik tidak berpikir untuk melarikan diri dari tempat ini. Aku telah menempatkan sihir tertentu di pintu masuk dan lebih baik tidak berharap untuk penguatan dari luar juga. Bagaimanapun kamu akan mati juga. Atas kata-kata Demiolos, seluruh stadion pun terdiam. Namun, kami tidak datang ke sini hanya untuk membunuhmu. Kami datang ke sini untuk memainkan game tertentu. Hah? Game katamu? Tepatnya sebuah game. Aku akan memintamu untuk menghadapiku satu persatu. Sederhana bukan? Jika kau menang, kau akan dibebaskan. Namun jika kalah, kau akan mati. Wah, songol banget nih Demiolos. Nanti nih Seiji belum nongol. Tiba-tiba Demiolos juga memasang sihir pada temannya Angelea. Demiolos menghasilkan cincin hitam untuk menunjukkan kepada Angelea, ini adalah kerah perbudakan. Kalau begitu, apa yang akan terjadi jika aku membuatmu mengenakan cincin hitam ini? Berhenti. Bahkan jika Angelea berjuang mati-matian, Demiolos hanya melemparkan tatapan menghina, lalu mengenakannya di lehernya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian melepaskan cahaya yang menahan Angelea. Waduh, jadi rekannya juga kena imbasnya anjir. Sekarang dengan ini kamu adalah budakku. Kau tak bisa lagi melawanku. Sialan, kau pengkhianat. Saat Angelea yang marah melonjak ke Demiolos karena efek kerah perbudakan, bahwa dia mencoba untuk menyerang Demiolos. Dan tiba-tiba ketika Angelea mencoba menyerang Demiolos, rasa sakit yang hebat menyerang Angelea. Kata-kata yang diucapkan oleh Demiolos, Angelea tidak bisa memahaminya. Utusan adalah makhluk yang telah diberikan bagian dari kekuatan dewa, setan atau raja iblis, dan yang bisa menggunakannya adalah stigma. Ini adalah contohnya. Saat Demiolos menunjukkan dadanya, iblis jahat yang jahat di dalam perisai ditarik ke sana. Nah, di mana stigmatamu, Angelea? Angelea tidak tahu tentang stigmata. Kata-kata Demiolos begitu mengejutkan sehingga tidak ada yang bisa bergerak. Orang itu entah bagaimana menakutkan. Saria sama, tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Cukup luar biasa. Itu juga berlaku untuk kelompok Saria, karena perilaku dan suasana yang Demiolos telah mewujudkan insting Saria dan Rurune. Namun, bajingan keluar begitu tiba-tiba lalu memuntahkan omong kosong. Oi, bodoh, sehingga aku bisa mengerti. Agnos, dari kursi yang berisi kelas F, dari kemarahan yang melebihi ketakutannya, Agnos yang tidak bisa menahannya berjalan lebih cepat menuju Demiolos dengan cepat. Yang mengejutkan mereka, Blood seperti Agnos berjalan menuju Demiolos. Awalnya aku tidak peduli pada orang seperti apa kalian. Tapi, bahkan jika kau adalah makhluk jahat yang memiliki tujuan yang sama, mempermalukan, menghina orang yang adalah rekan sendiri benar-benar membuatku merasa tidak menyenangkan. Nah, jadi Agnos gak terima si Demiolos ini membuat temannya tersiksa ya, atau berkhianat gitulah ya. Lalu apa yang akan kau lakukan tentang itu? Ucap Demiolos kepada Agnos. Jelas bukan? Aku akan mengalahkan omong kosong yang keluar dari mulutmu. Mengatakan itu, Agnos bergegas keluar sambil mengacungkan tongkat pemukulnya. Saat Agnos mencoba untuk mengayunkan kukunya ke Demiolos, betapa bodohnya. Sosok Demiolos tiba-tiba menghilang. Sayangnya, pertaruhan jarak dekat adalah keahlianku. Kau tahu? Guho. Agnos. Pukulan tajam mendarat di tubuh Agnos. Dan seperti itu, Agnos pun tertiup jauh. Kau keparat. Oi, sebaliknya, kuat bukan? Meski secepat Big Bro. Agnos menunjukkan kebingungannya sambil menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Kelompok Saria juga terkejut karena sebenarnya gerakan Demiolos tidak bisa ditangkap dengan mata mereka. Waduh, Saria pun gak bisa melihat gerakan Demiolos guys. Sepertinya kekuatan Demiolos di atas Saria ya.
Sudahkah kau mengerti? Ini adalah kekuatan seorang utusan. Kekuatan dewa setan atau dewa iblis. Mengesampingkan hal itu, aku telah datang untuk menghadap juga. Apakah kalian sudah menyiapkan tekad? Hanya sejauh ini, meskipun akan mudah bagimu, benar-benar memalukan. Cukup baik, kalian berdua akan menjadi korban pertama. Mengatakan demikian, Demiurge mendekati Agnos dalam sekejap mata, mencengkeram lehernya dengan satu tangan lalu mengangkatnya. Oh, apakah kau akan mati lemas dulu atau lehermu akan patah dulu? Sekarang, kematian apa yang kau inginkan? Tanya Demiurge. Tak satu pun dari mereka. Tepat ketika Demiurge hendak membunuh Agnos, Altaria melompat keluar lalu menyerangnya. Altaria dengan terampil memanipulasi kapaknya menyerang Demiurge. Melainkan mensampingkan hal itu, Pete juga memegang tinjunya yang dilengkapi dengan buku-buku jari atau knuckle. Benar-benar mengecewakan. Tolong hentikan. Beatrice tanpa ragu melompat ke stadion lalu berkata begitu. Jangan sakiti siswa dan guru lebih dari ini. Tapi aku tidak mau, balas Demiurge. Demiurge mendekati Agnos dalam sekejap lalu dia menendang wajahnya begitu saja. Dan kemudian dia sekali lagi berbalik ke arah Beatrice lalu perlahan berjalan ke arahnya. Pinggang Beatrice menyerah dan dia jatuh di tempatnya. Sekarang tunjukkan wajah penuh dengan keputusasaanmu. Ada apa dengan situasi ini? Gumam Seiji. Seiji yang baru saja kembali dari rumah sakit berdiri di sana dengan keadaan kebingungan. Nah, jadi cukup sampai sini dulu. Kelanjutannya seperti apa? Apakah Seiji bakal mengamuk atau tidak? Di video selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like.